apa kabar? Baik ya, sehat, amin. Luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa? Bapak Ibu Saudara terkasih, teman-teman muda yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan sejarah umat manusia, konflik dan juga balas dendam seringkali menjadi lingkaran yang sulit diputuskan. Pada dasarnya sikap manusia adalah ketika terlukai oleh kata-kata dan perbuatan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan bisa melakukan hal yang sama pada orang lain. Itulah yang dinamakan dengan dendam. Orang bisa melakukan hal yang sama seperti orang lain melakukan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita secara khusus sudah belajar dari pengalaman Daud yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Pengalaman Daud yang dilukai dan dikejar oleh Saul. Ada kesempatan emas untuk membalas dan bahkan membunuh Saul, tetapi alih-alih membalas kejahatan dengan kejahatan, Daud memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan berkata, siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Di sini Daud menunjukkan sikap yang melampaui naluri manusia. Ia mengampuni dan mempercayakan keadilan kepada Allah. Tindakan ini mencerminkan bahwa belas kasih bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang lahir dari iman yang mendalam. Bapak Ibu saudara terkasih, begitu pula pesan Tuhan Yesus pada kita dalam Injil hari ini, supaya kita mengasihi orang-orang yang melukai kita dan berbuat baik kepada mereka, bahkan memintakan berkat bagi mereka yang mengutuk kita dan berdoa bagi yang mencaci maki kita. Kemampuan ini tentu tidak mudah, karena kemampuan ini adalah kemampuan di luar kemampuan manusia. Kemampuan ini ada dalam diri Allah, dan Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang terbuka pada kekuatan Allah. Tentu kita ingat bagaimana pengalaman di kayu salib, Tuhan memohonkan ampun bagi mereka yang menghendaki ia disalib. Kita ingat juga Santo Stefanus yang juga mendoakan orang yang merajam dirinya. Kita juga ingat Santo Yohanes Paulus II yang mengampuni dan mendoakan orang yang menembaknya dan hampir membuatnya mati. Bagi pribadi-pribadi yang dekat dan terbuka pada kekuatan Allah, akan dimampukan untuk mengampuni dan berdoa bagi yang melukai dan memusuhi. Inilah namanya sukacita pengampunan. Pengampunan dan kasih kepada musuh bukan sekedar perbuatan moral yang mulia, tetapi adalah karakter Allah sendiri yang harus kita miliki. Mengasihi musuh tidak berarti menyetujui kejahatan mereka, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Inilah yang menarik kita renungkan, Bapak Ibu terkasih. Jadi seringkali dalam pengalaman kita, mengasihi itu dianggap sebuah kekalahan, ya. Mengasihi musuh itu seakan-akan kita menyetujui bahwa musuh itu berbuat jahat. Tidak, tetapi justru kita memilih untuk membiarkan kebencian tidak menguasai diri kita. Kita menolak kebencian itu menggerogoti diri kita ataupun dendam yang sungguh ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari dan teman-teman muda dikasih Tuhan, secara khusus tahun ini kita memasuki tahun agung jubileum. Kita tahu semua tahun jubileum ada tahun rahmat, di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, yaitu mendapatkan pengampunan penuh atau indulgensi penuh, ya. Maka tahun jubileum tahun 2025 ini menjadi berkat rahmat untuk kita, Bapak Ibu terkasih, menjadi kesempatan untuk kita mendapatkan pengampunan atau indulgensi penuh untuk kita semua, setiap orang. Tentu ada syarat-syarat. Masih ingat syaratnya? Waktu itu dikatakan oleh Bapak Uskup, syarat yang pertama, ada yang ingat? Masuk pintu 9. Oh, pintu suci. Ya, masuk salah satu pintu suci. Jangan salah Bapak Ibu, masih ada yang keliru bahwa harus masuk 9 pintu. Tidak, di keuskupan kita dan menurut kebijakan Bapak Uskup adalah hanya 1 pintu saja, ya. Dan itu sudah ditentukan oleh keuskupan 9 pintu. Sudah tahu semua ya. Untuk menentukan pintu itu juga tidak mudah Bapak Ibu. Setiap paroki, wah ya pengen supaya pintunya itu menjadi pintu suci, ya. Syaratnya waktu itu jelas harus punya pintu, ya. Ya kan? Karena Dayakolot itu nggak punya pintu suci, tapi punyanya pintu air karena sering banjir, ya kan?
Di Melania itu katanya juga nggak punya pintu, punyanya jendela, ya nggak ada jendela suci ya. Maka bersyukur bahwa Paroki Subang mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pintu suci dari 9 pintu, luar biasa ya. Dan kemarin diberi kesempatan yang terakhir dan mendapat pujian, wah ya, 2 jempol, des 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 des, des gitu ya. Kalau ada yang itu apa kuliner itu ya, jos ya kan, oleh Bapak Uskup. Di jalan pun masih bercerita. Ini dibocorkan supaya, tapi jangan hidungnya maju ya Bapak Ibu ya. Bapak Uskup wah puas sekali ketika pulang kemarin ke Bandung bercerita ya, bagian perayaan di Subang itu bagus ya kan, disiapkan dengan baik, masuknya dengan tenang ya. Karena ada paroki yang masuknya wah cepat-cepat ya, sampai ada kejepit. Saya sampai narik, ada seorang anak kejepit, saya tarik ya kan. Wah nangis saya sampai, Bapak Ibu tolong jaga ketertiban, tidak, suara saya tidak dengarkan Bapak Ibu ya. Wah saya sedih, ternyata masuk pintu surga itu susah sekali Bapak Ibu ya. Wah berdepet-depetan ya, sampai Bapak Uskup sampai wah, tolong Romo diamankan, tidak bisa muncul ini, mereka sangat bersemangat. Nggak tahu di sini sangat teratur apakah tidak, cepat-cepat pengen masuk surga nggak tahu ya kan. Tapi teratur luar biasa sehingga umat juga kemudian bisa menikmati dan juga memaknai bahwa pintu suci tidak sekedar pintu, tapi itulah menjadi pintu kerahiman Allah. Bagaimana Allah membuka pintu hatinya untuk kita dan kita diberi kesempatan untuk masuk dan merasakan pengampunan Allah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, merayakan Ekaristi. Ya, bagi hari ini pas Bapak Ibu kalau sudah masuk pintu kemudian merayakan Ekaristi. Dan jangan lupa menerima komuni. Ya kan, ada lupa kadang masuk ikut Ekaristi tapi pulang duluan belum menerima komuni. Ya, menerima komuni penting sekali. Yang ketiga apa Pak? Wah, pengampunan dosa, menerima sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat. Silakan Bapak Ibu bisa minta kepada Romo Paroki ya pengampunan dosa, karena kami mengharapkan dan mengajak para Romo untuk juga memberikan pelayanan yang lebih pada saat tahun jubileum ini ya. Semoga nanti juga khususnya Paroki Subang juga bersemangat untuk mengaku dosa ya. Bersemangat Bapak Ibu atau belum? Bersemangat belum? Silakan Bapak Ibu nanti bisa minta, atau mungkin paroki sudah membuka waktu-waktu khusus ya, saya kira itu sudah dijadwalkan. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Yang keempat apa? Berziarah sudah tadi, pintu suci adalah berziarah. Yang terakhir mendoakan Paus ya, khususnya sekarang ini Paus sedang sakit ya. Bapak Paus mungkin kita bisa bersama-sama mendoakan Bapak Paus yang sedang sakit, semoga doa-doa kita juga memberikan kekuatan. Itulah 4 syarat Bapak Ibu yang sungguh kemudian menjadi kesempatan kita untuk sungguh bisa menerima pengampunan atau indulgensi penuh. Tetapi tidak kemudian berhenti kepada 4 syarat itu selesai Bapak Ibu ya, udah selesai bebas. Tetapi yang lebih penting adalah apa? Perubahan hidup yang sungguh konkret atau transformasi diri yang sungguh konkret. Itulah yang penting Bapak Ibu. Tidak sekedar melakukan suatu masuk pintu sudah ngaku dosa ya, kemudian Ekaristi dan mendoakan Paus, tapi sungguh sudah mendapatkan 4 rahmat itu apa? Kemudian kita melakukan ungkapan hati yang sungguh nyata di dalam pertobatan kita, hidup baik, meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak baik, menuju pada cara hidup yang baru yang lebih baik, dan itulah menjadi murid-murid Yesus. Itulah Bapak Ibu syarat yang sungguh saya kira tidak sulit ya, 4 syarat itu, dan sekali lagi hanya 1 pintu suci dan masuk saja. Nah kemarin ada yang bertanya harus masuk 3 kali ya Romo, masuk 1, 2, 3. Katanya masuk 3 kali biar afdol Romo, bukan soal afdol ya, 1 aja cukup Bapak Ibu ya, sekali masuk saja, nggak perlu masuk keluar lagi, nanti dikira orang yang kurang ya kan. Kurang saon ya kan. Jangan, cukup sekali masuk dan sudah disiapkan doa. Saya kira sudah sampai di paroki-paroki, doa atau ibadat memasuki pintu suci bisa digunakan untuk berdoa. Inilah Bapak Ibu rahmat pengampunan dosa. Dan itulah yang juga menggerakkan kita. Kita tidak hanya menerima pengampunan tetapi juga diajak untuk
mampu mengampuni sesama kita. Seperti sabda Tuhan hari ini, tidak mudah untuk mengampuni sesama kita. Kita lebih mudah atau lebih suka untuk diampuni daripada mengampuni. Ya. Maka tahun rahmat Tuhan Jubileum ini, mari Bapak Ibu yang masih benci kepada orang lain, entah kepada anggota lingkungan, entah itu kepada umat paroki, atau juga kepada romo paroki. Wah, ini bahaya itu ya. Mari bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu ya, maka inilah menjadi kesempatan kita untuk mohon rahmat Tuhan. Mengampuni tidak hanya menjadi usaha pribadi manusia, tetapi mengampuni harus dimohonkan rahmat kepada Tuhan. Karena rahmat pengampunan itu milik Tuhan, maka supaya diberikan rahmat itu. Ya. Maka tadi saya mengatakan kita bisa belajar dari Yesus sendiri yang bisa mengampuni orang-orang yang menyalibkan. Kita juga bisa berdoa mencontoh Stefanus yang mengampuni, atau juga Santo Yohanes Paulus II yang pada waktu ditembak ya dan hampir mati, tapi Paus pada itu mengampuni, malah mendatangi orang yang dipenjara, dan itulah sungguh luar biasa. Dan secara khusus kita juga ingin bersama-sama berjalan sebagai pesiar harapan di tahun jubileum ini, berjalan bersama Beato Carlo Acutis. Bapak Ibu ada di depan ya. Sudah berkunjung semua Bapak Ibu? Sudah berkunjung? Itu relikuinya bentuknya apa? Ya? Ada yang lihat? Rambut. Oh ya, rambut betul ya. Modelnya yang punya rambut saya lah 11-12. Itu adalah rambut dari Beato Carlo Acutis, Bapak Ibu terkasih. Jadi kita bersyukur mendapatkan relikui, yaitu bagian tubuh dari seorang yang suci, Beato. Karena nanti tanggal 27 April akan dikanonisasi menjadi Santo Carlo Acutis ya. Dan ini sungguh luar biasa, keuskupan kita sudah mendapatkan relikui. Tidak semua keuskupan punya. Kita bersyukur keuskupan Bandung punya. Ada beberapa keuskupan yang sudah punya. Jakarta, Surabaya itu juga punya. Tapi secara khusus bahwa bulan-bulan ini kita ingin lebih dekat ya, lebih dekat dengan Beato Carlo Acutis yang sungguh mengajak kita untuk mencintai Ekaristi, Bapak Ibu. Ekaristi adalah sumber kasih dan sumber cinta bagi Beato Carlo Acutis. Disitulah kita sungguh mendapatkan kasih Allah. Dalam Ekaristi kita sungguh mampu bisa memandang saudara kita dengan penuh kasih, bukan lagi dengan kebencian, bukan lagi dengan dendam, tapi dengan mata hati yang penuh kasih. Maka itulah yang menjadi dasar dari kekuatan kita untuk mendapatkan pengampunan. Maka saya ingin mengajak Anda sekalian untuk datang kepada Beato Carlo Acutis. Luar biasa, seorang Beato, seorang suci pada zaman milenial. Ini luar biasa, orang tuanya masih ada Bapak Ibu, mamahnya masih ada. Pada waktu itu saya ingin mengambil, ketika saya mengambil relikui itu, saya ingin bertemu dengan ibunya. Tapi ternyata ibunya tidak ada. Saya ingin bertanya, Bu, tips apa untuk menciptakan anak menjadi seorang santo? Ya, tapi tidak ketemu ibunya. Saya ketemu dengan timnya saja, saudara-saudaranya yang jadi tim atau yayasan Beato Carlo Acutis. Inilah Bapak Ibu sungguh luar biasa. Untuk menjadi seorang suci itu, kalau kita memandang orang suci kan zaman dulu ya, abad pertengahan pada waktu. Tapi sekarang ini milenial, seorang yang sungguh kudus, maka untuk mencapai kekudusan, mencapai kesucian itu sangat nyata untuk hari-hari ini, untuk zaman ini Bapak Ibu. Diperlukan apa? Kesetiaan di hadapan Tuhan. Beato Carlo Acutis setia, setiap hari merayakan Ekaristi, menyambut komuni. Setiap hari Bapak Ibu mencintai Ekaristi dan kemudian mewartakan, membuat web ya dalam internet tentang kesaksian tentang mujizat Ekaristi. Maka Bapak Ibu juga nanti bisa menyaksikan, bisa melihat dan belajar di dalam pameran mujizat Ekaristi. Mujizat Ekaristi itu sungguh nyata Bapak Ibu, sungguh nyata, bukan hal cerita bohong, bukan cerita dalam mimpi, tetapi Ekaristi itu adalah mujizat yang luar biasa ketika kita sungguh merayakan dengan ketulusan hati, dengan keterbukaan diri di hadapan Tuhan. Carlo Acutis memberikan teladan bagi kita semua. Maka hidupnya sungguh luar biasa. 2 mujizat sudah terjadi di hadapan Carlo Acutis. Yang pertama,
tahun 2013 seorang anak yang mengalami kelainan pada pankreas sembuh ketika mamahnya, orang tuanya berdoa di hadapan Beato Carlo Acutis sehingga sembuh. Kemudian di tahun 2022 ada seorang mahasiswi dari Costa Rica namanya Valeria, sembuh dari pendarahan otak akibat kecelakaan dari sepeda. Sembuh ketika mamahnya memohon berdoa di hadapan Beato Carlo Acutis tahun 2022, sembuh total. Mengalami mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu. Mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu kedokteran. Secara kedokteran tidak akan sembuh atau mungkin akan mati, tetapi mujizat luar biasa bisa mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Maka mari kita datang berdoa di hadapan Beato Carlo Acutis, mohon penyertaan, mohon kekuatan supaya hati kita yang tertutup, hati kita yang penuh kebencian, dendam, iri hati, yang seringkali kemudian gampang memusuh orang lain, semoga itu dihancurkan dan kemudian dibebaskan bersama dengan rahmat anugerah dari Beato Carlo Acutis. Berdoa untuk anak-anak kita juga supaya diberkati Tuhan. Syukur-syukur ada yang jadi santo di paroki Subang ini ya. Ada nggak yang jadi santo nanti, pengen jadi santo? Syaratnya jelas Bapak Ibu ya. Tahu nggak syaratnya? Yang pertama adalah mati. Ya. Betul kan? Syarat pertama itu harus mati Bapak Ibu ya. Harus mati dulu, baru kemudian tadi ada mujizat. Minimal 2 mujizat yang sungguh nyata, yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu kedokteran. Bapak Ibu saudara terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kasih yang melampaui batas manusiawi kita. Kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar menjadi baik, tetapi untuk mencerminkan citra Allah dalam sikap belas kasih, pengampunan, dan kemurahan hati. Seperti Daud yang memilih untuk tidak membalas dendam, seperti Paulus yang mengajak kita mengenakan citra Kristus, dan seperti Yesus yang mengajarkan kasih tanpa syarat. Maka kita diajak untuk melangkah dalam jejak belas kasih yang tidak berkesudahan di dalam tahun Rahmat Tuhan, Jubilium kita sebagai peziarah pengharapan, dan Allah sungguh memberikan pengampunan dan kita pun mampu mengampuni sesama kita. Tuhan memberkati.